seorang yang mau meninggal 40 hari sebelum mereka meninggal sama 40 hari setelah dia meninggal. 40 hari sebelum meninggal ini dia punya firasat, kayak cemas, kayak kebingungan. Terus lebih tenang hawanya. Iya. Pamit. Kebanyak ngelamun. Bener. Terus aneh. Pamit biasanya. Iya, jadi apa ya, kayak aneh ya memang tidak seperti biasanya. Dan 40 hari setelah kematian, walaupun kita belum pernah mati, tetapi kita juga mengupas dari sesuatu ya. Yang namanya 40 hari ini memang arwah itu masih di sekitar kita. Ada beberapa orang yang merasakan dia belum meninggal, serasanya hidup. Begitu 40 hari dia baru sadar kalau dia meninggal. Nah, terus ada yang tanya, lah kok tahu apakah pernah mati? Belum. Kita hanya mempelajari dan merasakan dan melihat. Agama kayaknya juga diajarkan ya. Dan saya juga pernah berkomunikasi dengan salah satu roh. Nah, terus gimana? Gini, pada saat itu saya pernah cerita di channel ini, saya enggak tahu ya, lupa atau bukan masalah. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Aku ke rumah sakit, pada saat itu ibuku positif COVID. Oh iya. Ke rumah sakit, aku mau ngambil, tak bawa pulang. Ke rumah kan sudah boleh pulang. Nah, aku ke atas bawa berkasnya, mau ngantar berkas. Waktu itu jam 10 malam. Di situ aku lihat orang, jadi di salah satu rumah sakit Kediri, lihat orang itu pakai baju apa? Baju yang pasien. dirawat pasien itu mondar-mandir. Saya duduk ya, saya kira juga orang biasa gitu. Terus aku tanya, "Loh Mbak, ini kok banyak pasien mondar-mandir?" Jadi setelah aku ngasihkan kertas berkasnya, aku belum sadar masih 1 jam sampai 2 jam. Aku santai juga melihat orang mondar-mandir. Benar ya? Cuma saya asik aja main HP. Akhirnya aku turun. Terus ditanya sama salah satu perawat, "Loh, sudah mas, loh ini pasiennya kok masih berkeliaran?" "Loh, enggak ada pasien. Ini kan ruangnya sudah diisolasi, ditutup di gerbang, dari situ enggak ada pasien berkeliaran." Saya loh, ini siapa yang berkeliaran tadi gitu. Jadi itu ya. Nah, akhirnya aku naik lagi. Loh, kok tetap melihat, sedangkan si mbak perawatnya itu tidak melihat. Aku berkomunikasi sama salah satu roh tersebut. Dan dia merasakan dia tetap dirawat di situ. Terus yang disampaikan, Saya tanyakan namanya, kita sensor tidak bisa sebutkan. terus Ibunya sakit, lah COVID gitu. Akhirnya aku lari. Aku jelaskan lagi, loh Mbak, orang COVID kok bisa keluar? Loh, enggak ada, orang COVID-nya yang di rumah sakit itu sudah di gerbang, tidak bisa masuk. Oke, saya tanya, tadi saya ngobrol namanya ibunya namanya ini dari desa ini loh. Ibu itu sudah meninggal 1 minggu lalu. Jadi orang yang saya ajak ngobrol saat itu ternyata dia sudah meninggal 1 minggu lalu dan dia juga merasakan belum meninggal. Nah, itu kebanyakan sebelum 40 hari dan sesudah 40 hari mereka kalau sebelumnya kayak kebingungan, sebelum 40 hari saya tidak tahu ya, enggak semuanya seperti itu. Ada sebagian mereka yang belum paham kalau dia sudah nggak ada. Tuh. Walaupun jasadnya udah dimakamkan ya. Nggak tahu urusan selanjutnya seperti apa ya. Langsung aja aku doakan nama ibu tersebut. Ngeri ya. Pernah nggak Mbak Desi atau Mas Jonathan mengalami kisah atau cerita, misalnya ada sanak saudara yang meninggal atau merasa aneh gitu enggak? Apa Mas Jonathan? Kemarin. Iya. Kemarin aku ditelepon. Kemarin itu ngipi. Ketemu Om Raka. Gimana cerita di ngipinya? Aku orang 3 itu di rumah itu mau keluar. Terus itu nggak bisa. Itu siapa yang mau keluar? Aku, Om Raka, sama satu nih nggak tahu siapa. Lupa aku. Gelap. Itu sebenarnya firasat. Yang ketiga itu. Kepikiran. Firasat. Ini setelah kamu ngimpi, Mbak Desi curhat sama saya. Ada sesuatu gejolak hati dan ternyata mimpimu sama apa yang diceritakan Mbak Desi ini klik. Dan ini rahasia kita. Terus itu kayaknya gimana? Ya mungkin almarhum pengen menyampaikan pesan ke kita satu sama lain, tetapi kenanya di kamu. Apakah dia kangen apa? Kayak menyampaikan pesan. Kalau aku mengartikan dengan kondisi ya, kamu mau keluar sama Mbak Desi kayak dikepung gitu. Itu nggak bisa keluar. Di situ ada salah satu orang yang terlihat sama. Ya ini kondisinya sekarang. Merinding.
Pak, baru sadar. Berarti ini ya. Padahal baru cerita lo mimpimu. Lah berarti kan apa yang aku rasakan semuanya Dimimpikan ke Jonathan. tapi di mimpiku. Maksudku masyarakat di mimpiku tuh apa ya? Baik-baik aja, maksudnya dia nggak sampai menunjukkan dia sedih atau apa enggak, justru malah cuma kadang guyon, ya kayak orang pacaran aja, cuma wajahnya tersamar. Tapi sempat ngomong enggak? Dia ngomong, tapi wajahnya nggak gitu Samar-samar jelas. gitu. Jadi Tapi gini, jelas. setelah Jonathan cerita ngimpi, satu hari besoknya Mbak Jessi curhat lah. Ini mimpi artinya Jonathan. Terbukti dalam satu orang yang wajahnya gelap. Berarti orang-orang itu nganu ya, orang sekitar masyarakat ini seperti saya, Jo, sampean itu nganu ya apa? Masih ada ikatan. Masih ada ikatan walaupun kita beda dunia. Ada ikatan sebenarnya. Cara penyampaiannya juga ya mungkin dengan proses, dengan cara yang berbeda. Aku sempat kemarin juga diimpeni ini gini, dia sampaikan ke aku ojo gugup, ojo khawatir gitu. Ya mungkin karena ada orang-orang yang sekitar saya yang masih sayang sama anak saya, sama mungkin masyarakat ngomongnya lewat situ. Kita nggak usah nggak usah berpikiran berat, yang penting positive thinking, kita pandang ke depan. Apapun itu, yang namanya kita berada di jalan, kita akan melihat jalan mulus dan jalan terjal, apakah jalan itu juga berlubang. Bagaimana kita bisa nggak melewati jalan tersebut, intinya kita harus semangat dan strong. Amin. Tuh. Itu tentang firasat, bahwa seorang yang sudah meninggal itu pun juga bisa menyampaikan firasat ke kita yang masih hidup. Mungkin buat sahabat-sahabat Viper yang nonton pernah didatengin sanak saudaranya, merasa firasatnya apa, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Misalnya arti mimpi ketemu orang meninggal tapi mimpinya seperti ini seperti itu, silahkan komen. Walaupun kita balasnya agak lemot, tapi kita berusaha mempelajari, kita respon. Tuh, tentang mimpi. Terus sekarang itu tentang itu. Akhir-akhir ini panas banget Om. Akhir-akhir ini hawanya. Ya. Panas alam sama Iya. panas emosi. Panas hati juga. Panas hati. Panas hati. Jangan nanti kena copyright kalau kita nyanyi full. Kenapa yang bikin panas? Jadi kenapa sih orang hatinya bisa panas? Saya sudah pernah mengupas penyakit yang sulit disembuhkan adalah penyakit hati. Siapapun manusia tidak ada yang hatinya tidak pernah merasakan kecewa, tidak pernah merasakan panas, budrek, Pasti semuanya pasti merasakan. masih pernah. Cuma Cuman kuncinya kita harus menghadapi Dengan kontrol. Pernah enggak sebel sama orang? Pernah. Nah, semua juga pernah. Tapi kita pinter-pinter ngontrol. Ada yang sebel sama mertuanya, ada sebel yang sama ibunya, sama anaknya, sama temennya, sama rekan kerjanya. Ya ini memang kehidupan itu seperti ini. Kalau nggak mau seperti itu, ya nggak usah hidup. Mungkin ada masalah sama mertua, sama orang tua, tapi punya teman-teman yang banyak. Kan itu bersyukurnya di situ. Banyak loh Mbak kasus yang ini orang konsultasi itu masalah orang tua, anak, pasangan, mertua, itu aja 4 ini. Suami, Mulai istri. Tapi kalau aku curhat sama Jonathan paling seneng karena masalahnya cuma satu, jomblo ya. pasangan. Kok ada yang tanya gini ya, tolak balak menghadapi situasi Akhir akhir tahun. tahun dan menghadapi awal tahun Om, kita harus melakukan apa? Di malam tahun baru nanti usahakan ndak usah neko-neko, ndak usah uyar-uyur, Keluar. nggak usah macam-macam, kita harus di rumah saja dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar dihindarkan dari segala mara bencana alam apapun. Itu aja. Yang awal tahunnya. Malam tahun baru nanti kita kalau bisa doa bersama. Amin. 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 Terus ini apalagi Mbak Desi? Ini sudah. Mas Tiga di Singapura, oh ya tadi sudah. Kelihatannya sudah. Ramal artis. Ramal artis di 2022 ada Perceraian tadi sudah. berjalan sudah. Ada salah satu yang biasanya ngisi di kayak reality show talk show. Talk show. Kena kasus penipuan. Oh, Kena kasus penipuan. Tapi saya tidak tahu apa yang dia tersangkanya. Oh, dia tersangka. Penipuan bisnisnya, mungkin bisnisnya pasangannya tapi dia berdampak. Tuh. Jadi hati-hati yang ikut bisnis ataupun ikut apapun itu harus dipikir dulu, dicek dulu kebenarannya. Kebanyakan yang ikut arisan-arisan bodong itu harus
harus paham juga gitu. Jangan asal dilihat sebelah mata, harus dicek. Karena orang yang konsultasi di saya itu kebanyakan korban dari arisan bodong. Arisan online. Itu juga tidak ada apa ya? Bukan cuma di orang kalangan artis di desa-desa pun ternyata juga banyak yang seperti itu. Terus di 2022 itu ada salah satu artis yang baru keluar dari penjara terus masuk lagi. Jadi cuma hitungan beberapa langsung masuk lagi dengan kasus yang berbeda. Oh, berbeda ya. Oh, Kayaknya yang baru keluar kemarin. jangan disebut. Aduh, itu aja. Yang berpulang juga ada. Yang berpulang? Lebih banyak tahun ini atau tahun depan? Tahun ini berpulang legendaris ada 1, 2, 3 yang berpulang 3 legendaris, terus yang legendaris sakit terus sembuh lagi juga ada banyak, cuma yang berpulang 3 Tahun ini ya? tahun ini artis legendaris. Kalau dari pop dangdut saya nggak ngerti karena si beliau ini pinter sekali di genre musik apapun tuh. Terus apa lagi Mbak Desi? Apa lagi ya mas? Pesawat tadi sudah, Heeh. tahun 2022 sudah. Oh ini sebenarnya tidur ketindihan itu apa ya di dalam segi metafisik? Enggak. Terus? Jadi kebanyakan orang mengatakan ketindihan ada hubungan dengan gaib bla 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 Iya, gitu. sebenarnya. Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya alam bawah sadar. Di kondisi 4 tersebut, alfa, theta, beta, delta. Ini sama ketika kita bermimpi. Misal Mas Jonathan mimpi, habis mimpi bangun tidur lupa. Iya. Terus Mbak Desi mimpi, Tapi habis bangun tidur ingat mimpinya apa secara detail, ya toh. Ada orang yang tidur mimpi mancing tapi dia gerak, oh iya. lindur, iya. mimpi. Berarti kayak lindur. melakukan gerakan yang sama seperti mimpi. Heeh. Terus kalau apa? Jadi engkau jaluk sebelah. Jadi kayak ngelindur, ngigo bisa jalan-jalan. Terus ada lagi yang mereka enggak respon apa-apa. Nah, alam bawah sadar ketindihan itu seperti kita mimpi tapi ngelindur. Jadi kita ini kayak antara sadar dan tidak, terasa di badan ini kayak ditekan. Jadi kalau secara saya pribadi yang namanya ketindihan itu tidak 100% ada hubungannya dengan makhluk halus. Bisa Berarti jadi yang itu ilmu apa? Ilmu alam bawah apa ya namanya? Metafisik. Jadi jangan Biasanya selalu itu dihubungkan dengan gaib. nggak bisa gerak gitu. Heeh. Ini alam bawah sadar kita. Itu ada pembelajarannya juga ada untuk ngecek. Tapi saya bukan ahlinya itu. Gitu. Jadi pesan saya yang ketindihan, yang sering ketindihan jangan selalu dihubungkan dengan namanya misteri. Positive Aja. thinking aja ya berarti. Ini aku juga malah tahu dari ini. Kalau aku sering mimpinya mimpi makan enak, habis itu belum sampai aku makan buka mata ndak ada apa-apa. Ditemukan burung merak di Bandara Kediri, bener toh? Aku malah nggak tahu itu. Bener, dari Gunung Wilis. Ya katanya kemungkinan itu makanan yang di gunung itu Habis. jadi turun. Nggak ada hubungannya mistis. Nggak ada sebenarnya. Aman-aman. Ya mungkin wifi jalan kali ya. Bisa jadi dari panasnya lokasi Bener, juga. bener juga. Kalau panas pasti turun hewan-hewan itu. Kalau aku lama masa belum ya? Udah. Apa sementara itu dulu, nanti kita Ya. lanjutkan Sambung di channel episode selanjutnya. Jangan lupa untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya Di kolom bisa komentar. kolom komentar bisa di share di IG-nya Mas Jonathan bisa, IG-nya Berkediri juga bisa. Viper Kediri bisa, IG saya bisa, tapi harus sabar. Semuanya butuh proses. Butuh Itu proses. masalah konsultasi itu banyak yang tanya kemarin di Oh. saya. Di Jonathan. Jadi konsultasi itu tidak bisa kita langsung up selesai karena apa? Setiap kasus beda, kasus penanganannya juga beda. Ada yang penangannya 1 bulan, ada juga 9 bulan. Tergantung kasusnya panjangnya seperti apa. Dan itu kan biasanya Om Tiger janjian hari ini, tapi hari ini terus nggak jadi, terus diundur lagi. Nah, itu Tapi gara-gara gini. sebenarnya masalah itu sudah parah, terus gimana pengatasannya? Ya, kita percayakan Harus gimana? sama Gusti aja. Berarti kalau kita Harus sabar. ditakdirkan ketemu cepat ya berarti ketemu cepat, positive thinking. Tapi ya ini jujur. Setiap daftar yang sudah ada, misalnya satu hari ada 20 orang yang tertulis.
yang by phone, yang jarak jauh. Tiba-tiba tanpa janjian dari luar kota datang bawa orang sakit datang ke rumah. Nggak mungkin orang itu langsung kita usir. Oh iya, benar. Otomatis saya harus menemui orang tersebut. Nah, jadi ya saya juga mohon maklum karena yang saya tangani bukan 1, 2, 3. Ada yang sudah by phone, ada yang juga langsung datang. Nah, saya hampir mengalami seperti ini. Dari satu hari 20 orang. Jam 11 sampai jam 8 malam. Nah, tiba-tiba jam setengah 12 ada orang datang dari kejauhan, ibunya sakit langsung dibawa ke rumah. Sedangkan kondisi saya jam 12 sudah harus ada yang saya telepon. Saya juga profesional, saya juga berusaha untuk menangani yang lebih parah dulu daripada mereka yang Ya, mau yang bisa bisa dihandle. Tapi pun seandainya bisa diundur, saya juga sebagian saya ngomong untuk jadwal hari ini kita alihkan ke besok, juga saya sampaikan. Tuh, terus ada lagi yang sudah ditelepon tetapi belum saya kasih jawaban apa ya 100%. Misal ada kasusnya, misal Mbak Desi punya kasus, hari ini sudah saya jadwal, sudah saya telepon, Mbak Desi sudah cerita. Nah, saya tidak bisa langsung menentukan karena saya harus observasi dulu, harus ngecek dulu kasus ini benar-benar pure dari kesalahan Mbak Desi apa kesalahan orang lain. Karena saya sering seperti itu, ada orang sakitnya sakit aneh gitu ya. Begitu tak cek, itu bukan kesalahannya orang lain, tetapi kesalahannya dirinya sendiri. Dia pernah menyelingkuhi istrinya, sampai punya anak dan dia berbohong. Dan sampai sekarang kehidupannya kacau ya. Saya juga observasi, walaupun dia kasusnya parah dan dia ini pasien saya, kalau pasien saya ini salah ya saya harus mengatakan salah. Saya tidak mau membenarkan dia walaupun dia adalah pasien saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak mau nakal, dalam berarti saya pernah disuruh, Mas Tigor saya suka sama pasangannya si dia, tolong saya dibantu untuk mendapatkan dia. Ini saya tidak mau. Jadi ada beberapa orang yang berkomentar, kenapa konsulku tidak dibalas? Karena konsulnya konsul bermasalah, saya disuruh ngerebut suaminya orang. Saya tidak mau gitu. Enggak gitu, togel gitu. Togel itu juga ada. Tidak akan pernah saya respon untuk kalian yang bertanya tentang nomor togel. Kalau pengen nomor togel tuh jangan ke Mas Tigor ya. Semuanya tetap saya respon. Kemarin ada yang dari Jakarta itu, dia sudah daftar di saya itu 9 bulan, bayangkan. Sudah daftar, sudah nulis. Tahun ya berarti. Iya, belum dikasih jadwal. Nah, pas saya live di Instagram, tiba-tiba Mbak itu ngomennya, "Hai Mas Tigor," saya tiba-tiba fokus ke komennya tersebut. Saya sebutkan namanya. Nah, saya ngomong, "Mbak, kamu mau dibikin mati dengan orang, kamu mau dirusak rumah tanggamu dan pekerjaan." Dan Mbak itu bilang, "Iya." Ya sudah Mbak, saya sembuhkan langsung di live Instagram ini. Ternyata begitu saya live itu sampai kamera saya itu berkabut. Semua ada beberapa orang yang menyaksikan live saya pada saat itu. Kameraku tiba-tiba berkabut. Ternyata energi si Mbaknya sama energi saya ini saling tarik. Langsung saya ambil energi buruknya dari si Mbaknya. Akhirnya Mbaknya sembuh, gitu. Mbaknya sembuh. Di hari ketiga Mbaknya WA saya, "Mas Tigor, terima kasih ya, saya sudah ada perubahan loh." Saya cek loh, "Mbak, ini kan sudah mendaftar." "Iya, saya sudah mendaftar 9 bulan lalu, tapi saya belum direspon sama Mas Tigor." Ternyata saya langsung direspon di live Instagram. Jadi pesan saya seperti ini. Kebanyakan mereka yang memiliki kasus masalah dengan gaib, kalau dicarikan obat itu kayak seakan-akan kesulitan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jenengan daftar di WA dengan ketentuan sekian, ketentuan itu, ternyata di live tanpa ada jadwal tiba-tiba langsung saya respon. Nah, jadi ya memang saat itu Tuhan berusaha untuk menyelesaikan kasus jenengan. Saya berusaha perantara dan berdoa, itu aja. Jadi buat seluruh pasien, seluruh teman-teman, sahabat-sahabat saya agak bersabar dalam menangani dan mendapatkan hasil dari konsultasi tersebut. Itu aja yang harus saya sampaikan. Ya. Kiranya cukup segitu aja ya Mbak Desi ya. Nanti kita nyambung lagi di Siap, episode selanjutnya. Saya Tigor Otadan dan saya Dewi Berkediri. Saya Jonathan. mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Rayu.